Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siahaan, saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2462. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tugas praktikum saya dengan topik pointer to function. Jadi tugas tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari pekerjaan saya sebelumnya, yaitu secara khusus pada tugas ini saya diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaian. Jadi untuk tugas pertama itu printing in detail, printing in detail. Jadi pada tugas sebelumnya saya telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa student dan selama ROM. Nah, kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama ROM mana mahasiswa itu ditempatkan. Jadi demikian juga dengan dorm print all, artinya tidak menampilkan informasi beberapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Jadi bertugas ini saya diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa dengan student dan asrama dengan dorm, namun dengan memperhatikan informasi lainnya yang relevan. Jadi tugas pertama itu printing student data in detail. Nah, berikut adalah format berita yang digunakan student print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu student.id, student name, year, gender, dorm name. Itu pada perkeluaran, tampilkan nama asrama, dorm name, di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan asrama manapun, tuliskan unassigned. Nah, untuk yang pertama, yang tugas 1B yaitu printing dorm data in detail, yaitu berikut adalah format perintah yang digunakan dorm print all detail. Yaitu perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut sebagai berikut. Nah, jadi pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Nah, bila belum ada satupun mahasiswa yang ditempatkan di pariwisata asrama, tuliskan nol. Nah, dengan input berikut dan output berikut. Nah, eh, sebelum kita membahas pada bagian tugas satunya, mari kita bahas library yang sudah diberikan oleh dosen. Yang pertama itu tentang download.c. Nah, download.c ini penjelasannya yaitu sebagai berikut. Uh, ya, download.c itu mana tadi? Yaitu yang ini include download.h, include berarti sebelum download.c kita harus membahas download.h dulu sama. Itu yang ini. Oke. Untuk download.h, nah yang pertama itu hashtag event dev dom underscore h define dom.h. Itu gunanya untuk awal header guard untuk mencegah aplikasi include serta menegosiasikan makro dom.h. Kemudian ada juga include gender.h, yaitu untuk menyisipkan definisi enam gender T dari file lain. Nanti kita akan bahas gender.h. Kemudian ada struct student T, yaitu yang ini. Struct student T ini gunanya untuk forward declaration, yaitu memungkinkan pengguna pointer ke student T. Kemudian itu yang semua adalah berupa komentar .sigin, yaitu dokumentasi struktur dan fungsi yang akan didefinisikan. Nah, kemudian ada yang ini, nah yang gunanya yang ini ya, struktur DOMT sampai unsigned short design 6 itu artinya definisi struktur DOMT, nama, kapasitas silinder, dan jumlah penghuni. Nah, kemudian ada juga untuk create ROM, yaitu gunanya untuk membuat data asrama. Kemudian ada void print ROM detail, yaitu untuk mencetak detail data asrama. Kemudian NF untuk meninput hilang data. Kemudian masuk ke DOM.c. Nah, untuk DOM.c ini, eh ya, tentu include DOM.h dan include string.h. String.h itu gunanya untuk sebagai header ya, header file. Kemudian yang ini, struct DOM T, create down sampai return D itu gunanya untuk yang struk DOM T itu gunanya untuk mendeklarasikan sebuah struktur yang dinamakan DOM T. Struktur ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai asrama. Kemudian untuk karakter name 100 yaitu untuk mendeklarasikan anggota name yang merupakan array karakter string.
dengan kapasitas maksimal 100 karakter. Ini akan menyimpan nama asrama juga. Kemudian unsigned capacity, gunanya untuk mendeklarasikan anggota capacity yang bertipe unsigned digunakan untuk menyimpan kapasitas asrama atau jumlah maksimal penghuni yang dapat kita penghuni asrama. Kemudian ada juga enam gender free gender, kemudian untuk mendeklarasikan anggota gender yang bertipe enam gender yang digunakan untuk menyimpan jenis kelamin penghuni yang diperbolehkan di asrama tersebut. Nah, tipe data enam ini memungkinkan nilai yang terdefinisi misalnya male atau female. Nah, kemudian mendeklarasikan anggota resident enam yang bertipe unsigned digunakan untuk menyimpan jumlah penghuni yang terdaftar asrama. Ini diinisialisasi dengan nol karena pada awalnya asrama tidak memiliki penghuni. Nah, untuk yang terakhir itu item D, gunanya untuk ya penutupan deklarasi struktur dompet. Nah, selanjutnya kita bahas yang eh, gender.c, gender.h. Untuk gender.h yang pertama yaitu event dev gender underscore h define gender underscore h. Yaitu ini adalah harga yang digunakan untuk mencegah deklarasi atau definisi yang sama dimasukkan lebih dari sekali selama kompilasi. Jadi jika gender underscore h belum didefinisikan, maka kode di dalam blok ini akan dijalankan. Setelah itu, hashtag define gender h akan mendefinisikan gender underscore h. Sehingga jika file header ini disertakan lagi, bagian kode tidak akan diproses lagi. Nah, enam gender T, gender male, gender female. Nah, artinya gunanya bagian ini untuk mendefinisikan sebuah enam enumerasi dengan gender T. Enum digunakan untuk membuat tipe data yang dapat menyimpan sejumlah nilai konstan yang berhubungan. Dalam hal ini, gender male dan gender female adalah dua nilai yang mungkin untuk jenis kelamin yang secara otomatis diberikan nilai 0 untuk gender male dan satu untuk gender female. Nah, itu ada karakter cons char dari gender to text, enum gender to gender. Gunanya ini adalah untuk dideklarasikan untuk mengubah nilai enam gender T menjadi string yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi fungsi ini akan bertipe parameter bertipe enam gender T dan mengembalikan pointer ke string cons karakter bintang. Fungsi ini belum diimplementasikan di Valida karena yang dideklarasikan di sini. Nah, jadi implementasi fungsi ini diharapkan ada ya, kemudian ada and if itu gunanya untuk menutup blok dari event dash gender H. Selanjutnya ada student.h. Student.h ini, nah student.h. Event dari student underscore h define and student underscore h yaitu sama seperti yang tadi agar tidak terjadi double selama kompilasi. Kemudian ada juga include gender h, include dan h. Yaitu gunanya untuk menyertakan dua file header lainnya yaitu gender.h dan dom.h yang tadi. Nah, untuk menunjukkan bahwa struktur student bergantung pada data atau definisi yang ada di kedua file header tersebut. Kemudian yang kita bahas itu code-nya yaitu yang sekarang. Struct student T, karakter ID 12, karakter name 40, karakter year 5. Enam gender T gender, struct round T round. Ini mendefinisikan sebuah struktur bernama student T yang menyimpan informasi tentang seorang mahasiswa. Nah, anggota-anggotanya adalah ID 12, yaitu array karakter yang menyimpan ID mahasiswa yang maksimal 12 karakter. Kemudian name 40, yaitu array untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 40 karakter. Kemudian ada year 5, yaitu untuk menyimpan tahun atau angkatan mahasiswa, misalnya 2025 atau tahun 1. Nah, jadi dia maksimal 5 karakter lah. Kemudian gender, 6 gender T, gender T itu sebuah enumerasi dengan tipe gender T yang didefinisikan di dalam file gender.h. Ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang jenis kelamin mahasiswa. Kemudian DOM, ini adalah pointer ke struktur tipe DOM seperti yang didefinisikan dalam file DOM.h. Ini mewakili informasi tentang asrama tempat mahasiswa tinggal. Kemudian itu ada struct student, T, create student, karakter, ID, karakter name, karakter year, enum gender, gender. Itu untuk membuat data mahasiswa. Kemudian untuk ada void print student details, struct student T, S, and if. Itu untuk mencetak detail mahasiswa. Nah, sekarang kita bahas student.c-nya, yaitu untuk student.c-nya, nah, pertama itu include student.h, untuk student.h. Nah, ini adalah header yang memungkinkan
kemungkinan berisi definisi tipe data dan deklarasi fungsi yang terkait dengan student T dan struktur lainnya. Nah, kemudian ada juga fungsi create student. Nah, fungsi create student ini uh, bertugas untuk membuat dan menginisialisasi sebuah variabel bertipe student T. Karakter ID, karakter name, karakter year, enam gender T. Hmm, ya, enam gender T, gender itu uh, yang untuk karakter ID itu yang mewakili ID mahasiswa, yang name itu untuk nama mahasiswa, year untuk tahun atau tingkat mahasiswa. Gender T itu untuk jenis kelamin mahasiswa. Kemudian fungsi create student akan menginisialisasi variabel tipe student T dan mengisinya dengan nilai-nilai dari parameter yang diterima oleh fungsi. Oke. Kemudian untuk yang return S itu mengembalikan objek S. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke code-nya yaitu T1001. Nah, T1001 ya. T1001 ini eh, untuk yang pertama yaitu hashtag include stdio.h, hashtag include string.h, hashtag include stdlib.h, hashtag include list dorm slash dorm.h, hashtag include list slash student.h. Nah, untuk yang pertama itu begini ini. Stdio.h pasti sudah tahu lah semua. Kalau untuk string.h untuk manipulasi string, kemudian stdlib untuk konversi fungsi, fungsi konversi, kemudian untuk libs.h dan libs slash student.h itu ya eksternal berisi struct dan fungsi dalam dan student. Nah, kemudian ada user main, yaitu fungsi utama program. Untuk dari line 11 sampai 4, yaitu ini yang saya blok, yaitu gunanya untuk kodenya berfungsi untuk deklarasi array dan counter mahasiswa dan row. Nah, untuk 16 sampai 18, yang ini yang saya blok selanjutnya, yaitu gunanya untuk deklarasi array untuk menyimpan perintah dan input sementara. Nah, kemudian pada baris ya 2 sampai 20 ini sampai dengan sini gunanya itu untuk loop membaca input dari pengguna sampai ditemukan uh, eh, ya, EOF. Nah, itu untuk memberhentikan loopnya atau garis penghubung 3 kali. Nah, kemudian tuh yang ini yang ya, nah di bagian ini juga gunanya yaitu untuk menghapus new line. Nah, kemudian yang ini gunanya untuk menyimpan input ke array comments. Kemudian juga yang ini 32. Gunanya itu mulai eksekusi perintah satu per satu dari array comments. Kemudian yang 33 ini, line ke 33 gunanya untuk salin komen ke input untuk diproses. Kemudian line 35 yaitu gunanya untuk ngecek apakah perintah adalah student add. Nah, kemudian yang ini sampai sini, nah gunanya untuk bisa input jadi ID, name, year, gender pakai strtalk. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ini ubah string gender ke noun. Yang ini ubah string gender ke enum, gender male atau female. Kemudian ada yang ya sebentar. Oke, oke. Sekarang yang ini. Else if strn com input dom add 9 sama dengan 0. Nah, itu gunanya untuk mengecek apakah perintah mulai dengan dom add. Nah, kemudian sampai dengan dom count. Dom count, ini dom count, create form, name, capacity, gender. Gunanya untuk parsing nama dom, kapasitas, dan gender, lalu memanggil create dom.
Nah, kemudian else if Spercom input student print all sama dengan nol, yaitu cetak semua mahasiswa tanpa info rom. Kemudian yang selanjutnya ada for integer i sama dengan nol. Ya, sama dengan nol, i lebih jelas print count, i plus plus print f persen s sampai dengan sini. Gunanya itu untuk memformat ID, kemudian garis pembatas, kemudian name, terus pembatas, year, pembatas, gender. Nah, kemudian ada juga untuk yang ini, else if Aspercom input student print all detail. Nah, gunanya itu untuk cetak semua mahasiswa dengan info row. Nah, kemudian yang di bawahnya itu sampai sini, yaitu print f persen s per n, sampai dengan students i dong, sampai dengan null, unshine. Artinya, nah, jika belum punya dong, tampilkan unshine, unsigned. Selanjutnya, untuk pada bagian ini, else if Aspercom don't print all detail. Ya, gunanya itu untuk cetak semua dom lengkap dengan jumlah penghuni, dan untuk bagian bawahnya itu persen S, persen B, persen S, persen B per N untuk memformat nama, terus pembatas, capacity, pembatas gender, capacity, resident nouns. Kemudian ada return null untuk mengakhiri program. Nah, untuk mengcompile-nya itu eh, Control Shift ya, terus kita panggil menggunakan ketentuannya. Ketentuan yang digunakan yaitu GCC min 10 eh GCC T10 underscore 01 dot C dot libs dot libs slash gender dot oh ya, ya, gender dot C, kemudian dot slash the libs slash student dot C, kemudian dot slash libs slash dorm dot C, kemudian min O T10 underscore 01. Kemudian in wall. Oh, ada yang salah. Bukan min 0, tapi min O. Oke, kita sudah selesai, kita compile. Kita ambil inputnya. Yaitu input yang dipakai yaitu ini ada sudah diberikan. Kita kontrol via aja langsung. Sebentar, ada yang salah. Setelah kita compile tadi, terus kita panggil T10 underscore 01, terus kita masukkan input. Nah, maka dia akan keluar sebagai berikut outputnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu assigning students into dorms. Itu tugas berikutnya dalam mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa student ke asrama dorm. Nah, perlu diperhatikan bahwa penempatan yang dapat dilakukan bila satu, masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Kemudian jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria atau male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan oleh pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang siswa. Itu berikut. Oke. Sekarang kita bahas untuk code-nya, yaitu T01 Nah, untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Untuk bagian header, yaitu hashtag include, itu semua sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan selanjutnya langsung masuk tadi kita ke fungsi assign student to dorm. Nah, yaitu void assign. Ya, void assign student to dorm. Setelah student stay, setelah dorm stay dorm, if dorm, dari menuju silent noun, itu adalah dorm capacity.
sampai dengan DOMS resident 6 plus plus. Jadi itu gunanya untuk menampakkan mahasiswa kelas asrama jika gender cocok dan kapasitas belum penuh. Nah, kemudian ada yang selanjutnya yaitu yang ini. Integer main. Hmm, ya, integer main, integer argue, karakter. Hmm, ya, sampai dengan karakter yang 100, 100. Nah, gunanya ini untuk array untuk menyimpan data mahasiswa dan ROM. Kemudian variable counter dan buffer input. Kemudian ada juga yang untuk input dari SPDIN yaitu while f gets input has of input SPDIN sampai dengan SPR copy comments comment count plus plus input plus. Untuk gunanya untuk baca input baris per baris hingga ditemukan eh, garis penghubung 3 kali, kemudian simpan ke array comments. Nah, itu yang ini yang ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk proses pemerintah yaitu for integer yaitu yang for integer hmm, C sama dengan 0, C lebih kecil dari comment count, C plus plus, str copy input comments sampai dengan ya student student plus 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 create student ID dan year itu gunanya untuk parsing data student dan simpan hasil data di create student. Kemudian ada juga yang selanjutnya yaitu else if str com input dom at 9 sampai dengan 0 sampai dengan dom count plus plus sama dengan create dom name capacity gender. Nah, gunanya itu untuk parsing data dom dan buat struct dom baru. Kemudian ada lagi yang else if str com input sampai dengan student gender sampai dengan gender male female. Nah, gunanya itu untuk tampilan data mahasiswa tanpa detail dom. Nah, selanjutnya ada lagi else if str from input student print all details sampai dengan 0, or integer i sampai dengan 0, i lebih kecil dari student count i plus plus sampai dengan sini. Ini yang saya blok. Gunanya itu untuk tampilan data semua detail mahasiswa plus dom yang jika sudah ditempatkan. Nah, kemudian ada juga yang else if str com dom print all sampai dengan 0. Nah, gunanya ini untuk Ini gunanya ini untuk print semua info ROM termasuk jumlah penghuni. Kemudian ada juga yang eh, else if str form input assign student 15 sampai dengan 0 sampai dengan str copy dan mem token. Gunanya itu ya gunanya itu untuk cari student ya. Cara gunanya itu cari student dan ROM berdasarkan ID dan nama. Jika ditemukan jalan assign student to Tom. Nah, kemudian ada juga Kemudian ada student T, yaitu ini gunanya untuk mencari mahasiswa berdasarkan student.id. Kemudian yang ini gunanya untuk mencari asrama berdasarkan nama asramanya atau dorm name. Kemudian ini untuk tempat mahasiswa ke asrama jika mahasiswa dan asrama ditemukan dan asramanya belum penuh. Kemudian ada terminal untuk mengakhiri program. Kemudian kita panggil buka terminal untuk compile, yaitu gcc t10 underscore 02 dot slash lib slash T02 dot C uh, student dot H I dot C ya student dot C kemudian spasi dot slash lib slash dom dot C kemudian min O T10 02
Sebentar. Oke, itulah pemanggilannya itu sebagai berikut. Oke. Kemudian kita panggil tes film Dispal 02. Nah, lalu kita masukkan inputnya. Inputnya sebagai berikut. Maka dia sudah keluar. Misalnya inputnya itu sekian dan untuk outputnya itu begini. Jadi ada NIM, ada nama, ada tahun angkatan, jenis kelamin, dan sudah terdaftar belum di asramanya atau belum. Sudah terdaftar atau belum. Sekarang kita lanjut ke tes 1003. Nah, untuk tes 1003 ini, yaitu gunanya yang pertama, oh, untuk hashtag inputnya itu dari line 4 sampai 8 itu sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk line 10 sampai 14 ini, void fungsi student, start student T sampai dengan DOM menuju residence 6 plus plus. Nah, itu gunanya untuk fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama hanya jika asrama belum penuh, yaitu resident 6 lebih besar dari capacity, kemudian gender mahasiswa sesuai dengan gender asrama. Nah, kemudian selanjutnya itu ada move void move student sampai dengan DOM menuju resident 6 plus plus. Gunanya itu untuk memindahkan mahasiswa ke asrama baru, yaitu jika asrama baru valid dan cocok, kemudian kurangi penghuni asrama lama jika ada, serta tambahkan ke asrama baru. Kemudian ada juga integer argus, karakter, RGV, sampai dengan karakter 100. Kemudian itu student dan DOMS, array mahasiswa dan asrama. Kemudian counter masing-masing yaitu student count, DOM count. Kemudian ada comments untuk menyimpan input perintah dari user, kemudian ada input yaitu buffer sementara untuk pembacaan. Kemudian while gets input size of input stdin sampai dengan str copy comments count plus input yaitu untuk baca perintah dari input baris per baris sampai temukan garis penghubung 3 kali. If gets untuk membaca input, str cspn plus sama dengan 0 untuk menghapus new line, tetap simpan perintah ke array comments. Kemudian for integer c sama dengan 0, di mana C lebih kecil dari comment count plus gunanya untuk mulai proses mulai proses setiap perintah yang sudah dibaca. Kemudian ada start copy input comments C gunanya untuk salin perintah ke input untuk diproses. Kalau yang ini if strcom sampai dengan student count plus. Nah, gunanya itu untuk jika perintah adalah student add, maka parsing data mahasiswa ID nama atau gender serta buat struct mahasiswa dan tambahkan ke array. Selanjutnya yaitu yang ini else if strcom input dom s 9 sampai dengan dom count plus sampai dengan ke dom. Nah, gunanya itu untuk jika perintah adalah dom add, maka parsing data asrama lalu buat struct asrama dan tambahkan ke array. Selanjutnya itu else if strcom input student print all details sampai dengan student dom null student dom name. Ya, gunanya itu untuk cetak detail semua mahasiswa termasuk apakah mereka sudah ditugaskan ke asrama atau belum. Nah, selanjutnya itu else if SQL com input print all details sampai dengan 0. Nah, yang saya blok ini gunanya untuk cetak semua detail semua asrama, nama, kapasitas, gender, jumlah penghuni saat ini. Selanjutnya yaitu uh, else if strcom sampai dengan if student dan rom assign assign student room. Yang itu jika perintah adalah assign student, maka cari mahasiswa dan asrama dengan ID dan nama, lalu panggil fungsi assign student jika keduanya ditemukan. Kemudian else if
Ini mulai dari sini else if SPR form input move student sampai dengan event student form. Nah, gunanya itu perintah move student, yaitu cari asrama mahasiswa dan asrama tujuan. Yaitu jika mahasiswa belum mempunyai asrama, yaitu pakai assign student. Nah, jika kalau sudah punya asrama, pakai move student. Penerapan konsep function pointer. Kemudian return law, yaitu jika artinya program sudah selesai dengan sukses. Sekarang kita panggil, itu kita buka terminal, terus kita panggil, yaitu, bentar. Yaitu sebagai berikut, dengan mengganti 02 menjadi 03. Lalu kita enter, terus kita panggil P10 underscore 03, terus kita masukkan inputnya, input untuk kelas 3, yaitu sebagai berikut, lalu kita masukkan ke sini. Dengan begini, berarti dia sudah sesuai dengan input dan outputnya, sudah sesuai, sudah berkorelasi, dan juga sesuai dengan modul. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas 10 ini, yaitu tentang pointer to function. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Kurniawan Syaan mengucapkan terima kasih.